dicabut jiwa. Itu aja kira-kira. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan Pak Imran. Minum kopi Pak. Bapak Ibu saya kami hormati, dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi, sekiranya ada yang ingin dipertanyakan dipersilakan. Silakan. Silakan. Mulai di sini. Jadi pertanyaan Ibu Haja Suwarni tadi, dari penjelasan Pak Ustaz tadi, ketika memandikan mayat memang ada hadisnya. Ketika kamu memandikan mayat itu artinya badan hidup kemudian mati, disebut mayat ya. Jadi ketika mandikan mayat itu pelan-pelan, digosoknya pelan-pelan. Kenapa? Karena di situ tuh dia masih merasakan sakit. Jadi ada bingung, bukankah rohnya keluar? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan, cuman mungkin belum nangkap. Jadi untuk lebih kuat kita minta penjelasan kembali. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Benar kata Pak Imran tadi, sebenarnya sudah dijelaskan. Kita itu diharapkan ruh ini keluar duluan Bu, baru malaikat itu mencabut jiwa. Kalau roh keluar duluan tidak terasa, ya kan Bu? Waktu Ibu lagi tidur itu kan roh Ibu lagi keluar itu, dikasih cabai, nak dikasih apunian mulut kita, lidah kita itu tidak terasa, karena roh lagi keluar. Nah, orang yang ruhnya tidak keluar, malaikat mautnya datang, terasa gak lohit gitu. Makanya seketika jiwa, ingat jiwa dengan roh berbeda. Seketika jiwa dicabut oleh malaikat maut, rohnya kan masih ada di tubuh, masih merasakan. Makanya kata Nabi, pelan-pelan gosoknya, dia tuh masih merasakan sakit. Kenapa? Yang merasa itu masih ada di tubuh, walaupun jiwanya sudah dicabut oleh malaikat maut. Makanya di sini kita perlu tahu antara roh dengan jiwa itu berbeda. Antara roh dan jiwa itu dalam pemahaman orang pada umumnya itu yang dicabut itu roh. Ya itu persoalannya. Kalau rohnya dicabut kan dia tidak merasakan sakit lagi. Karena kan jiwa ya, rohnya masih pasti. Ya, karena setiap hari Allah perlihatkan kepada kita roh itu keluar masuknya tanpa malaikat. Kapan lagi itulah kenyang, terduduk santai, langsung hilang dia Pak. Apalagi tengah hari itu Pak Lurah, sudah zuhur tuh kawan baru sudah makan bersama dengan pejabat kan, kenyang. Kalau bukan karena tugas tidur beliau. Jadi kalau roh itu keluarnya gampang, yang berat itu adalah jiwa. Jiwa itu harus ditarik, kalau ditarik tidak keluar. Nah, diminta oleh Allah, jadi roh itu keluar duluan. Silakan malaikat cabut, tidak terasa. Tapi kalau roh tadi tidak dipanggil oleh Allah saat kematian, dia masih di tubuh, dicabut jiwa, terasa dia tadi. Pas jiwa keluar, ya bekas pecah tulang, pecah darah, pecah daging macam-macam tuh sakitnya bukan main, terasa galau. Jadi itu yang menjadikan rancunya pemahaman kaum dan umat ini. Kalau yang menyampaikan ceramah ini tidak bisa membedakan roh dengan jiwa. Ya mau ngomong kita termasuklah tadi pertanyaan Ibu tadi kan, itu efek daripada penceramah itu. Kalau penceramahnya Cak Pak Imran ini jelas itu beda jiwa dengan roh kata beliau. Kalau roh itu kata Pak Imran, kamu kenyang baik tersadar dikit hilang. Tapi kalau jiwa tidak baca, dia harus dicabut. Nah, jadilah kamu itu Islam, artinya selamat hatimu. Kalau selamat hatimu nanti sebelum kamu dicabut rohnya oleh disebut jiwanya oleh malaikat maut, kamu kupanggil duluan kata itu. Akhirnya gitu. Udah masuk, udah paham? Ada lagi? Atau ingin penjelasan lagi? Boleh ditambah Pak? Boleh. Aku nih asisten Pak Adi malam hari ini, tapi pernah ngopi dulu.
Udah panas. Tuh. Jadi sini biar kita lebih gampang tuh ini. Itu langsung ini badan nih. Badan tahu kan badan? Ini badan gitu. Kalau masuk itu badan. Kalau bahasa saya tubuh. Nah di dalam badan ini ada dua. Satu itu yang menghidupkan badan. Menghidupkan badan ini ibarat seperti itu mesin. Mesin itulah yang dibatak oleh spermatozoa. Yang berkembang biak di janin, di perut ibu segala macam. Yang menghidupkan ini kalau bahasa kita nyawa. Maka tugas dari malaikat Israel lah mencabut Nyawa. Nah, kalau bahasa Pak Budi jiwa hampir sama lah. Tapi kita kenal dulu malaikat Israel mencabut dari kelas SD itulah. Nyawa. Jadi kalau ada ustaz mengatakan Israel menyambut ruh, salah siapa? Jangan dulu. Boleh diprotes tuh. Kami dari kecil belajar malaikat itu penyebut nyawa Pak, bukan ruh. Paham? Nah, yang nyawa itu tadi di dalam ini letaknya di dalam jantung. Maka kuncinya kalau jantung masih berletak, nyawa masih ada, jasad masih hidup. Tapi walaupun hidup, nyu telinga dia baca dengan yang surat As-Sajdah ayat 9-10. Punya mata, tapi tidak baca nengok. Di punya hati, tidak punya rasa. Hati itu dikubik-kubik. Nah itulah kecil bapak yang jemur tidur atau jemur pingsan. Nah ketika dimasukkan ruh, nah tadi ada nyawa dalam badan ini, ya masuk ruh di sini yang suma sawahu. Setelah tadi setelah masuk ruh, maka mata berfungsi, telinga berfungsi, rasa berfungsi. Nah letak ruh ini di hati. Nanti lo dikit. Nyawa atau jiwa tadi di jantung, ruh tadi di hati. Tahu? Dan ibarat setom itu badan itu setom, nyawa itu mesinnya, ruh itu supirnya. Ngerti ya? Di kecil Pak Abu tadi, kendaknya pas ada malaikat Israel nyabut nyawa tadi, nak matikan badan ini, ya supirnya keluar kuda. Maksud Pak Abu yang banget kamu itu tidak ilah muslim itu keluar kuda. Jadi kalau kebab yang merasakan segala sesuatu itu supir ini. Kalau nyawa itu dia udah merasa dulu. Contoh, kalau memang Dodi tidak niat tapi kibir perut kunci itu, diambilnya, pindahkan situ. Pas bangun bilang apa kok tidur sini? Masa tidur situ? Kenapa dia tidak merasa? Padahal hidup. Karena yang merasa itu supir Tuhan tadi. Nah dikendakkan Tuhan ini kendakkan tadi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sirru yang merasa ini, waktu malaikat nak nyabut nyawa tadi, kendaknya kapan ini keluar. Kapan itu kapan merasa sakit? Paham belum sih? Kapan ini keluar? Tapi endo baca kita keluar dewe. Sebab yang meniupkan ruh itu siapa? Tuhan. Allah. Ya baca ngeluarkannya siapa? Kalau nyawa, nedo tiupkan dia, yang jiwa tadi, dia serempak spermatozoa, berkembang biak di dalam janin ibu. Cuman yang nyabutnya siapa? Yang nyabut nyawa siapa? Malaikat. Yang mengeluarkan ruh siapa? Paham bedanya? Paham bedanya? Artinya kalau nak wala tamutun na'atu muslimun, itu bisa selamat kalau Allah panggil. Itulah ya ayyuhallazina amanu ya nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Ruh itu masuk. Panggil. Baru kita baca keluar. Kalau yang tidur tadi itu bisa jadi tidak keluar, bisa jadi keluar. Kalau Pak Abu itu bisa keluar, cuman belum menghadap Tuhan, Pak. Panggil. Pas dihancurkan
badan ini tadi nyawa ini ditarik malaikat ini tuh merasa coba lah macam kita tidur tadi nak kibit-kibit lah kita udah merasa tahu-tahu pas bangun dari jauh-jauh ke sini macam di mobil sam tuh dicibit ngapo hancur lagi. Apa bukti waktu kita tidur roh itu keluar? Ya kan mamang dari kan pacak jalan-jalan keliling dunia masih tidur. Pak Lurah apa lagi? Kapan juga kalau tidur kan jalan-jalan alias itulah bagaimana dikatakan memimpi juga. Ya. Apa bukti mimpi itu nyata? Ternyata kadang-kadang mimpi itu terasa yang contoh pas Rosi ini tidur loh, mimpi dikejar satu loh. Apa pastinya banyak bangun nges-ngos. Seminggu bacanya ngunung. Lah padahal kan di pucuk kasur. Lah ngapa yang ngos-ngos? Ngulung-ngulung. Seminggu masih ketakutan. Padahal kan tidak di pucuk kasur. Artinya yang merasakan itu siapa? Roh tadi. Nah, roh tadi bukan bedanya. Itulah bukti roh itu bisa keluar. Atas izin Tuhan juga. Ngapa? Cobalah kabar tidur kalau nak mimpi. Namun Tuhan yang diizinkan baca mimpi. Tidak baca. Artinya mimpi juga masih diatur. Kita balik ke fokus tadi, kendaknya keluar dulu. Nah kalau kita nih keluar, ketika malaikat nyabut nyawa, kita sakit. Sama lah kita kini, kira-kira dikibit-kibit yang pedungki. Cuman karena kita sakarat tidak sadar, dan kita tak dikunci galau segala macam tadi, tidak pacak ngece. Nah makanya ketika waktu malaikat nyabut nyawa tuh kesakitan, lah nyawanya dicabut, mati badan ini masih dalam ini. Kenapa? Karena Tuhan gue manggil lo. Yang nafsu lima ina tuh ini cocok untuknya. Tuhan malas manggilnya. Karena nyo nih wala temu tidak itu waktu muslimun nih mati Islam. Masih situ lah. Makanya ditanya-tanya mandi pelan-pelan ini masih di situ. Makanya di ringo-ringo kalau baik nanya di mana, pastinya masih di ringo-ringo. Nah, tapi kalau nyawa mati selamat, ini ada di situ, terserahlah situ. Nyala balik ke Tuhan yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah dari ini timbul pertanyaan Pak U. Ternyata ketika ada jemaah mati, bisa jadi dia balik, bisa jadi dia tidak balik. Walaupun dulunya ketika ada jemaah mati kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi, yang datang daripada Allah kembali kepada Allah seharus. Tapi ternyata kenyataannya banyak yang datang daripada Allah tidak kembali kepada Allah. Ngaponya masuk alam barzah amun kembali, ngaponya datang lagi malam Jumat amunnya kembali. Tahu ya? Maksud kita ngaponya masih ngucap anak cucu amunnya kembali, masih di sini lah. Nah maksud Pak Abu ini ya mikirlah kapan tak balik, apa masih dari sini ya Pak. Mikir situ. Berarti ini udah tenang berarti kan. Mana dah tenang nggak mulai cabut masih di sini. Oh, ucap baik kan. Lah hidup di ibu badan. Mana? Karena ucap. Nah pertanyaannya baru kita tanya. Kita pilih dua nih. Amun malaikat sampai lo ndak balik, apa ndak merasakan sekatul maut. Kan kita pertimbul pertanyaan dengan Pak Bung Palang itu bertanya nih. Nah yang mati nedo balik ini ngapo? Syarat mati balik itu apa? Kira-kira kita kalau masuk yang mana? Kira-kira abang balik aja sini malaikatnya aku kita kira masuknya mana? Apa masuk yang balik? Apa masuk yang nedo balik? Mana Pak Bung? Kira itu. Mana ji? Mengkapan cabut malaikat tuh kira balik apa nih dulu? Jadi setengah-setengah. Setengah-setengah itu lah. Ada cicing ngapar nih. Antara hidup dan mati kan. Jadi kita timbul pertanyaan. Artinya ketika ada orang yang meninggal dunia, istilah kita ini, bisa jadi dia balik, bisa jadi dia tidak balik.
kenapa dia tidak balik dan apa pula sebabnya dia akan balik kepada Allah. Artinya ada yang tidak keluar dan ada yang keluar. Kira-kira bisa dijelaskan Pak Andi, Pak Bu, syarat-syaratnya itu apa gitu? Masih semangat Pak? Masih. Belum ngantuk? Belum. Tambah panas. Baru nak panas. Jadi pertanyaan Pak Imron tadi, saya balik bertanya dulu lah. Semua kita sholat Bu? Sholat. Ngadap siapa? Allah. Allah. Betul Pak Imron? Betul. Jadi sholat itu bahasa Arab. Bahasa kitanya menghubungkan rasa kita kepada Allah. Tapi tanyakanlah dengan kita, apakah waktu sholat itu kita bertemu Allah atau tidak? Tidak. Atau kita bertemu pekerjaan? Iya. Temu kerjaan. Sebenarnya itu suatu kejadian mengerikan. Kalau dalam sholat kita bertemu dengan loka, kerja, persoalan. Logikanya begini, ibu-ibu hendak ke Rawamakmur ke rumah Pak Abu. Tapi ibu-ibu masih sibuk dengan nyuci piring, membersihkan rumah, apa macam-macam itu. Pertanyaannya sampai aku belum ke rumah Pak Abu? Belum. Sama dengan kita nak menuju Allah, tapi kita masih sibuk ngijaukan urusan duniawi kita. Dan itu rata-rata yang kita rasakan itu, rata-rata yang kita alami itu. Nah, dari situ kita tahu, yang tahu cerita itu hanya Allah dengan kita. Kita ini balik kepada Allah atau tidak, kita tahu. Itulah makanya orang-orang tasawuf rela dia hidupnya susah, hidupnya sulit, nak menyampaikan dakwah ini agar saudara-saudara kita ini nanti kalau dia habis umurnya, dicabutlah jiwanya, rohnya sudah tidak ada lagi di situ. Itu pertama. Yang kedua, dia balik kepada Tuhan. Karena dia berasal kepada Tuhan, nanti habis masuk umurnya dia juga balik kepada Tuhan. Makanya untuk balik itu tidak mudah. Dilatihlah oleh Allah sehari semalam itu 5 kali. Itu latihan itu. Antamutu qoblal maut, matilah kamu sebelum mati. Itulah maksudnya. Kembalilah kamu sebelum kembali. Sholat itulah maksudnya. Ini boro-boro kita latihan, boro-boro kita sholat. Sholat 5 waktu, tidak cuma sehari semalam itu cuma sekali kita buat. Rosi tu Pak. Kadang-kadang tidak sama sekali. Rosi juga tu Pak. Nah, kalau kita yang paham, siapa meninggal Pak Yanto? Siano. Lah tercatat di hati kita, oh kasihan dia. Kenapa Pak Abu kasihan? Dia kasihan. Tapi di hati saya mengatakan dia tidak kembali kepada Tuhan. Jangankan yang tidak sholat, yang sholatnya belum tentu kembali kepada Tuhan. Karena dia sholat itu kan mencari Tuhan tuh. Tahu-tahunya dia pergi kemana-mana gitu. Makanya sampai dalam Al-Quran itu Pak Imron, at-ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum afala ta'qilun. Adakah patut kamu suruh manusiamu, badan jasadmu tegak, ruku, iktidal sujud, ucapkan Allahu Akbar, sedangkan dirimu, rohmu, ingatanmu, kamu lupa, sehingga kemana-mana. Afalan takilun, berakal tak kamu? Itu ditegur oleh Allah Pak. Apakah pantas kamu tegakkan tubuhmu, ruku, iktidal sujud, duduk, Allahu Akbar sampai salam, sementara roh tadi, ingatan tadi, kesan tadi dibawa kemana-mana? Berakal tak kamu tuh? Artinya tahu tak kamu risikonya itu apa? Nah, kajian seperti ini Pak hanya bisa disampaikan di momentum seperti ini. Kalau di mimbar tak bisa Pak. Dikitnya waktu itu, cuma 15 menit disuruh turun Pak. Berapa lah panjangnya? Artinya tidak penting bagi mereka ceramah. Nah, kalau kita duduk kayak ini bisa kita pikirkan, kita renungkan. Nanti tanyalah diri kita masing-masing, cak mano
kualitas sholat kita sekarang, Pak. Ya Pak Yanto. Ratu-ratu kita masih cek itu sholat itu nih Pak. Kalau ada yang mati di antara kita nih, lokak ke ngambang langit dan ke bumi. Di dunia ya temibang, kata Pak Imron. Belum balik. Yang jadi masalah, pecah langit, pecah bumi, terjadi kiamat, kita digepit di situ. Kita digepit di situ. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Dia sayang kita. Makanya diingatkan gitu. Hati-hati. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum afala ta'qilun. Adakah pantas kau lakukan tegak ruku i'tidal sujud, kau katakan Allah bersampai salam kepada manusiamu, kepada tubuhmu, sedangkan hatimu, rasa batinmu, kesadaranmu pergi kemana-mana. Berakal tak kamu itu, kata Allah? Sadar tak kamu efek daripada perbuatan itu? Agama ini serius Pak. Kalau kita tidak serius beragama, tengoklah nih, penyesalan. Berkata nanti, Rabbana absorna wasami'na fadiyana na'mal solihan. Kita pasti ngomong itu. Tuhan pula nengok nian, lah mendengarnya, lah sadarnya, yakin nian. Ternyata kami tertipu, kami tidak tahu selama ini. Balikkan kami ke dunia sebentar saja. Kami nak berbuat baik. Tapi kata Allah tidak baca lagi, kan habis waktu. Selama ini aku kasih kamu umur, aku kasih kamu dunia untuk kamu berpijak, aku kasih kamu akal fikir. Pernah tak kau gunakan? Tak ada. Abu Fikri lah datang ke dusun baru lah ceramah, kamu tak tertarik dengan ceramahnya. Imron dulu sudah menyampaikan, kamu biasa-biasa. Padahal yang disampaikan oleh mereka itu adalah sesuatu yang mengajak kamu selamat. Itu ditanya Allah nanti. Pasti. Nah, kenapa kamu udah ikuti? Tapi tidak perlu nyalahkan Pak. Di akhir zaman ini ceramah ini tidak ada lagi Pak. Makanya saya itu ngeri. Nah, biar saya tidak ada beban mati besok atau lusa, saya bikin video. Nanti kalau seandainya saya meninggal, video saya itu bercerita tentang inilah. Bapak tengoklah channel saya. Ustadz Abu Fikri Al-Minangkabawi ada, Samudra Marifah ada, tapi jangan Idendra Sakti. Isinya nyanyi galau. Itu yang saya katakan ke Pak Dodi tadi. Kalau untuk hiburan silakan nonton Idendra Sakti. Itu cerita nyanyi galau. Itu Pak Ibu. Lalu bagaimana Pak Abu sholat yang khusyuk? Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatu. Bagaimana kita bisa melihat Allah itu dalam sholat? Macam mana cara? Perlu dijelaskan Pak? Nah, Allah itu namo. Namo dari apa? Namo dari zat, namo dari sifat, namo dari namo itu sendiri, namo daripada perbuatan. Segala zat, segala sifat, segala namo, segala gerak dan perbuatan itu sebenarnya Allah lah itu. Artinya apa yang kita tengok ini sebenarnya Allah dulu. Tetapi Allah minta kita melihat, mendengar, merasakan itu dengan kesadaran. Seketika kita sadar, kita tegak, ruku itu adalah sujud duduk, berarti kita sudah serta Allah. Seketika kita sadar mengucapkan Allahu Akbar sampai salam, berarti kita sudah bersama Allah. Minta sadar baik Pak. Minta sadar baik. Tidak lama-lama, 10 menit baik. Allahu Akbar. Kita sadar, kita mengucapkan Allahu Akbar. Tapi apa yang terjadi Pak? Baru Allahu Akbar gitu tidak sadar lagi, ya kan Pak? Kitalah kemana-mana. Kebun sawit. Tidak sulit untuk bertemu Allah itu. Seketika kita sadar, melihat zat, melihat sifat, melihat nama, melihat perbuatan, waktu itu kita sudah bersama Allah. Apalagi dihubungkan dengan pekerjaan sholat. Kita sadar tegak, ruku, i'tidal, sujud duduk, kita sadar mengatakan Allah Akbar sampai salam, sudah bersama Allah lah itu. Ini tidak sadar, 10 menit baik, susahnya sadar tuh Pak.
Kan kita merasakan Pak, betul kan Pak? 10 menit baiklah kemibang kemana-mana, ke kantor, ke kebun sawit, macam-macam. Kata Tuhan, jangan cari itu, bahaya kerja kamu. Aku cuma minta 10 menit baik. Sudah tuh terserah kamu nak kerja. Tapi yang 10 menit minta Tuhan tuh tidak pernah kita kasihkan Pak. Padahal untuk kepentingan kita. Gitu. Nah intinya adalah sholat itu mengajarkan kita untuk sadar. Orang kalau sadar Pak, biasanya orangnya baik Pak. Dia tidak melakukan kesalahan, jangan bahaya. Berefek loh. Nah itu. Makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabir ilal khusya'. Meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat itu berat. Ini Allah ngomong ilal khusya', kecuali bagi mereka yang khusyuk. Sialnya di buku-buku definisi khusyuk ini banyak. Iya kan banyak tuh. Khusyuk adalah pening para orang dengarnya. Tidak pernah sama. Salah siapa? Bukan salah pengarang buku, salah kita ngapa ke situ larinya. Kena Quran tu lah. Kan ada sambungannya tu. Allazina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang bersangka di saat dia bersuara berkata bergerak saat itu dia sudah bertemu Tuhan. Bersangka baik Pak. Wa annahu mulaqu rabbih. Waktu itu dia sudah bertemu Tuhan. Waktu itu dia sudah kembali kepada Tuhan. Kan sederhana nih bahasa itu. Cuman itu bahaya. Kalau nak tengok wajah Allah itu tidak mungkin lah. Allah tidak bentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Makanya Allah mengutus Rasul itu biar kita bisa nengok suaranya, mendengarkan katanya, perbuatan itu. Cuman itu baik. Alazina yazununa. Orang-orang yang punya persangkaan saat itu dia merasa bersama Tuhannya, merasa bersama Tuhan aja gitu. Paham Pak? Merasa. Makanya ukuran kita dengan Tuhan atau tidak, saya sampaikan dengan Pak Dodi tadi, persangkaan kita. Ana inda zoni abdi bi in zona khairu fa khairu, in zona syarra fa syarru. Aku hanya mengikuti persangkaan hambaku. Kalau waktu itu dia merasa bertemu dengan aku, lah bertemulah itu. Tapi kebanyakan mereka tidak pernah seperti itu Abu Fikri. Camano ya Allah, nyo pergi ke kebun sawit, nyo pergi ke pasar, boro-boro nak sadar tentang itu, idanya sadar sama sekali. Makanya dalam agama pada kitab Quran diajarkan, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaru hatta ta'lamu ma ta'kulun. Hai orang beriman, kamu jangan dekati sholat. Nah dekat tidak boleh, dilarang Tuhan pula Pak. Jangan dekat. Lah tadi disuruh. Yo. Tapi kalau kamu mabuk, jangan dekat-dekat situ-situ. Ya sampai kapan ya Allah? Hatta ta'lamu ma ta'kulun. Sehingga kamu ngerti yang kamu kecek itu apa. Lah aku kan tidak mabuk ya Allah, tidak minum tua. Lah kalau kau tidak mabuk, tidak minum tua, tapi kau dah ngerti kekecek kau, tambah parah. Ya kan Pak? Ya kalau kita minum tua ya, mabuk, tidak ngerti kekecek itu wajar. Ini minum lah tidak, minum tua lah tidak. Tapi kekecek sendiri tidak ngerti, itu persoalan. Itu kita alami juga Pak. Makanya dalam kajian tasawuf ini dibuka rahasia. Macam mana Pak Abu, kami ingat galau. Apakah masih bisa menghafal kembali? Lah kalau kita berkeinginan, berminat, akan dimudahkan Tuhan. Hafallah bacaan sembahyang. Tidak lemah lah Pak. Kita ngomong tapi kita udah ngerti kekecek kita sendiri. Makanya ada analogi Pak Imran. Orang Indonesia bemeteke Tino Arab. Tino orang Arab. Kata Tino itu ahi anta kalbi, pakai kaf ya, kalbi. Wah bangganya orang Indonesia tadi. Wah mete ambo, nece kan ambo kalbi. Anak ambo tanya ke guru ambo apa terjemahan. Anaknya ke ustadznya, Tad, mete ambo tadi ngomong ahi anta kalbi, apa terjemahan? Kelak dulu kata ustadz tadi.
Kalbi atau kolbi? Kalbi. Waduh. Itu punya itu bully. Lah kenapa gitu Pak Ustaz? Nah, nggak tahu kau terjemahannya apa? Iya Pak Ustaz. Nah, terjemahannya adalah saudaraku, engkau adalah anjingku. Pertanyaannya kalau Pak Dodi diceritakan mete, berubah tak perasaan? Berubahlah, tersinggunglah, jangan-jangan putus sudah itu. Masa kita dikatakan anjing ini? Nah, ketersinggungan kita, sakit hatinya kita, karena kita ngerti. Tapi kalau kita udah ngerti kan riang-riang pak, tidak keruan gitu. Berarti kita mengerti bahasa tadi akan masuk kepada rasa kita. Oh gitu. Akhirnya datanglah kepada Mete itu tadi. Kau bully saya, kau mengejek saya, kau katakan aku kalbi, kau katakan aku anjing. Maaf akhi, afwan akhi, aku ganti. Apa gantinya? Akhi atak kolbi. Apa terjemahan itu dek? Kau tanya ke guru kau. Tanya ke guru, Pak Ustaz, dirubahnya. Katanya apa? Akhi atak kolbi. Kau untuk kau. Nah itu baru benar. Saudaraku, engkau adalah buah hatiku. Rianglah mamang tadi. Gembira dia, karena dia buah hati sang kekasih. Nah itu normal dan bisa kita pahami. Dengan adanya kita mengerti kecek orang tadi, kita gembira. Nah ini kita kecek kita sudah ngerti. Omongan kita sudah ngerti. Cak mana nak menumbuhkan rasa di batin kita? Tidak bisa Pak. Itu. Pokoknya tidak salah kamu dekat sholat. Tidak salah kamu datang ke aku ngerti aja. Tidak kamu kayak kecek kamu. Kamu tegak juga kamu tidak ngerti. Kenapa kamu tegak? Jadi masih panjang sejarah ini Pak. Makanya berapa kali saya pancing keluarga kita nih, cobalah buka pengajian. Oh siap, mantap, insya Allah kita atur. Tapi tidak terlaksana. Besok kita berumah. Iya. Sudah saya janji. Bukan Pak Abu promosikan ini, bukan. Ini demi kebaikan kita loh. Ya kalau Pak Abu ini umurnya panjang 70 tahun, ini 62, jangan setahun lagi 63 selesai urusan bayar. Innalillahi. Itu. Dan bukan perlu kita nakut-nakuti. Untuk di Bengkulu khususnya itu, yang nyampaikan kajian ini kan tidak banyak orang. Yang berani muncul ini kan mungkin hanya satunya Pak Abu yang satu lagi betul, serius saja. Tolonglah diperhatikan kajian ini untuk keselamatan kita. Karena yang mati inilah banyak. Jangan baik ibu tanya ke saya, Pak Abu matinya cak mana tuh? Tidak berani saya jawab. Nggak tahu bangga. Apa yang kita banggakan? Kekayaan kita, pangkat kita, bini kita, anak kita, kebesaran kita. Itu bakal tinggal galau. Persoalannya aku kalau keluar dari tubuh nanti, jiwa itu di mana tempatnya? Tergantung antara langit dengan bumi. Roh itu di mana? Di dalam tubuh. Tersiksa dia. Nanggung babak belur. Setelah dia menjawab 6 pertanyaan tidak dijawab, dihukum dengan 600 kali pukulan, baru dia lepas dari alam kubur. Gentayangan, perut lapar nak makan tidak pacak, karena badannya tidak ada lagi. Rasa haus ada nak minum tidak pacak, tersiksa lah dia. Kita kalau kita nak cek itu tidak tahu. Oke Pak. Tadi kan kalau meninggalkan roh dicabut. Ya. Roh keluar dulu mestinya. Masih ada jiwa. Jiwa dicabut, semestinya roh keluar dulu. Iya, masih ada jiwa berarti. Roh duluan. Jiwa dulu. Yo, mestinya roh masuk keluar dulu, baru dicabut. Iya, mestinya roh keluar dulu, baru jiwa dicabut. Nah, kapan? Kapan roh itu bisa keluar dulu? Jiwa dicabut itu kalau sampai aja. Kalau sampai aja jiwa dicabut Pak. Makanya mertua kita tadi tak pakai sakit-sakit, tidak pakai masalah-masalah, tiba-tiba dia meninggal baik. Saya sempat telepon-teleponan dengan istri Pak Dodi. Itu gimana Pak Ustadz? Lah aja sampai. Enggak, maksud saya ini kan dua Pak Ustadz berdua ini. Tadi pertama kan kalau meninggal itu yang sekaratul maut tadi, yang dicabut duluan roh. Bukan cabut, dikeluarkan. Dikeluarkan roh. Ya. Jiwanya masih. Itu terjadi ketika ajal sampai. Lah iya, jiwanya masih di situ, masih merasakan yang di Ya. Yo. Nah, jiwanya ini menyusul dikeluarkan kapan? Setelah rohnya keluar. Jadi begini,
Kalau kita orang baik, rohnya kan dipanggil. Kan keluar tuh Pak. Ya, ayuhan nafsul mutmainnah. Keluar Pak. Dia dikawani oleh 2 orang malaikat, wajahnya mirip kayak kita. Ada ribuan malaikat di belakang kita, dibawa ke surga Pak. Sudah Pak ya? Nah, malaikat maut cabut jiwa ini. Kapan tuh? Lah seketika dia udah keluar tadi. Belum tadi. Setelah roh keluar, dia datang cabut. Peraturan. Peraturannya memang seperti Berarti langsung. langsung Pak. Roh dulu baru jiwa. Iya. Ya, mestinya begitu. Mestinya. Yang pas dimandikan masih terasa tadi berarti jiwanya masih. Rohnya tidak keluar, Jadi karena tidak dipanggil. Tidak dipanggil, tidak balik. Contohnya Tidak balik, bahasanya Contohnya Cina. cik ini, contohnya cik ini. Balik-balik ya itu. Contohnya misalkan Kamu paham kan? apa ajal aku sampai. Tapi ini kuncinya ajal sampai lah. Ajal aku sampai. Nah karena aku ini bukan orang baik, kata Allah cabut nyawa Imron. Apa kata malaikat? Rohnya masih di situ. Malih aku manggil cabut. Kira cik itu nak. Cabutnya baik, dipanggil nedo. Nah aku masih di situ. Tapi karena aku orang baik, dipanggil dulu ke Tuhan. Wah Imron ajal kau sampai. Nah, istilahnya manggil ya nafsul mutmainnah irji'i. Aku tersentak begitu. Tahu-tahu terbang mah itu. Baru katanya malaikat cabut. Baru kata malaikat cabut. Yang lucunya malaikat tuh nanya. Berarti jeda waktu roh sama ini tergantung orangnya. Jadi Jeda antara roh dan jiwa ini, jeda waktunya ini tergantung orang. Dekat, Apa memang dekat. Dekat. Dekat, tapi itu Jadi gantungan. Pak, teori sederhananya sih. Kalau orang baik, roh cebukan. Jadi tidak merasa sakitnya. Tapi kalau orang yang tidak baik, kurang baik, roh itu tuh dicabut, nyawanya cabut dulu. dicabut dulu. Serpa. Belum, duluan jiwanya dicabut. Roh itu sih, itu kan cuma jahat. Itu harus yang sakit. Nah yang payahnya rohnya tidak dipanggil itu. Kalau orang Nggot lekiamat. Nyaman itu jiwa itu memang. Jiwa kan jelas matikan badan. Payahnya nyonedo dipanggil, badannya digi pecah pakai. itulah pegentayangan. Nah jadilah dia badannya hancur, rohnya ketayangan. Puncak itu badimo. Yang kedua. Ngerti lu tadi? Kita oke. Udah, agak paham sedikit, belum pahamnya. Belum lagi ke pahamnya. Rayo boleh Yang kecil paham. kedua, kita mendengar ada namanya mati suri. Bukan suri galak itu, bukan kerebut bukan. Mati suri. Katanya mati suri ada yang 4 jam, ada seminggu, banyak lagi. Itulah. Ini tadi Pak. Ini Pak Abu ini pernah pengalaman. Mati suri, balik lagi. Nah sekalian nomor 3. Nomor 3 itu kesurupan. Berarti rohnya diangkat, roh orang lain masuk. Apakah seperti itu? Mungkin 11-12 yang kudelunti. Ya. Itu roh siapa yang mau masuk? Ini rohnya lagi nak keluar. Roh lucu ah. Roh Oke. Keluar ruangan tapi. Jadi Pak Dodi, yang pertama tadi kuncinya tadi kata Pak Imron ajal. Ajal sampai, masa kematian sampai. Kalau kita orang baik, roh dipanggil keluar. Otomatis setelah roh dipanggil, roh keluar, malaikat maut cabut jiwa. Tidak terasa Pak. Sialnya ajal sampai, roh tidak dipanggil, masih ada di tubuh. Nah kita tahu roh itu kan rasa. Waktu dicabut jiwa, terasa. Artinya ditanyakan oleh Ibu bilang tadi. Itu satu. Yang kedua, orang mati suri. Orang mati suri itu artinya orang tidur lama, Pak. Bisa 2 hari, 3 hari, bisa sebulan, Pak. Itu rohnya yang keluar, Pak. Rohnya tidak balik-balik, gitu. Gentayangan entah kemana-mana, entah jalan kemana. Nah jiwanya tetap ada, buktinya dia bernapas. Nah ini pengalaman saya. Nah itu kata Pak Imron tadi, ada pengalaman Pak Agung. Dulu waktu itu di Ketaun Pak, ada seorang perempuan yang 3 hari 3 malam dia koma kata orang sekarang kan, atau mati suri. Lamanya dukun ngurusi dia, tidak sembuh-sembuh juga, tidak sadar-sadar juga. Nah di situ ada Ustadz Akmal namanya, meninggal beliau. Coba undang kawan saya Pak Abu Fikri.
Nah ngomonglah Bang Fauzi, rumah makan Simpang Ampe, Ambo ini tukang undang Ustadz. Ambo tidak pernah mendengar Ustadz Abu Fikri, ya memang itu tidak terkenal. Biarlah kalau abang tidak tahu siapa dia, pokoknya undanglah dia, biar aku telepon. Nah pas saya sampai, apa kata Bang Fauzi? Lah itu bukan Abu Fikri, itu si Edi. Ya Edi kok lah Abu Fikri. Nah pas saya bertemu dengan orang tua perempuan tadi, saya tengok, bagaimana Pak anak saya? Biasa-biasa baik Pak. Lah jangan biasa-biasa Pak, lah 3 malam ini. Iya biasa baik. Jadi izinkan saya mandi dulu, izinkan saya sholat sunat, izinkan saya minta bertemu Allah dan Rasul, izinkan saya mengundang 8 kekuatan, Jibril, Mikail, Israfil, Latif bin Hawa, dia dimulakan, ada Nabi Ibnu Ali dan Isa Ibnu Maria. Izinkan aku mengundang dia. Kelak aku minta tolong kepada Tuhan, cari rohnya di mana. Ternyata yang bekerja cuma seorang. Siapa? Israfil. Dicarinya, ada di Padang, dia lari ke Medan, dikejar lagi, akhirnya dapat di Sulawesi. Ditarik, dibawa balik. Hitungan 10 menit sadar dia. Pas bangun kaget ya, loh kok ada orang rame-rame. Padahal sudah 3 hari 3 malam. Dia ceritakan, aku tadi di Padang ada orang baju putih ngejar aku, lari ke Medan, akhirnya lari ke Sulawesi, dapat dibawanya balik. Aku tadi pergi dengan kawan itu sudah meninggal memang. Itu cerita mati suri Pak. Rohnya yang keluar Pak, kalau jiwanya tetap. Nah sekarang cerita kuda lumping tadi yang Bapak katakan, orang kesurupan. Seketika roh dicabut Pak, seketika roh itu tidak keluar, sedangkan kematianlah datang, kan jiwa dicabut Pak. Dan Pak, nah dia kan masuk sakit, dikubur, dia ditanya, kalau dia orang baik atau tidak baik, kedua-duanya dapat bagian Pak. Kalau dia orang baik, ada dosa-dosa sedikit, tidak akan digebuki Pak. Karena satu pertanyaan tidak terjawab itu 100 kali cambuk. Dan dia bisa jawab 6 Pak, cuma karena dia punya kesalahan dikit baik. Makanya rohnya tidak dipanggil. Ada yang kesalahannya banyak Pak. Pertanyaan pertama udah terjawab 100 kali dipukul, sampai terbenak ke dalam tanah tadi, dicungkil lagi, dinaikkan lagi. Selesai azab 600 kali pukulan tadi, dia dibebaskan Pak, antara langit dan bumi. Termasuklah orang baik tadi, dibebaskan antara langit dan bumi. Makanya bapak ibu pernah bermimpi bertemu dengan dia dalam mimpi. Pernah bermimpi bertemu orang meninggal Pak? Sering? Nah, waktu dia dibebaskan itulah, kalau kita undang dia masuk tubuh Pak Yanto, terlebih dulu Pak Yanto dihilangkan dulu rohnya, kesadarannya. Kita panggil, masuk dia. Jadilah dia orang itu. Makanya suaranya sama, geraknya sama, gayanya sama. Ya mereka itulah. Saya pernah ketemu Ya. di Jogja. Jadi adik teman saya itu selama 2 bulan atau 3 bulan itu. Jadi keluar masuk tuh. Ya. Ada yang Pak Ustadz dari sana. Dia bilang di tekuk adiknya itu bolong. Jadi apapun lewat bisa ngomong lagi. Roh yang tadi, apapun yang lewat. Ada yang pertama itu rohnya Belanda, noni Belanda. Nah, diceritakan persis Pak. Dia cerita, dia ngomong, saya ini noni Belanda, dia bilang, dibunuh oleh perampok-perampok waktu zaman penjajahan, mati, dikubur di dalam itu, di dalam sumur itu. Tolong keluarkan saya, tolong kubur saya di sini. Nah kami nggak tahu. Mereka ternyata nggak, kami mau nguras kuburannya itu, ternyata nggak cuma tarik aja, ditarik masuk kembang, dikuburkan di sini. Pikiran kami benar-benar ngomong langsung Pak, benar-benar kayak asli orangnya. Iya. Selama 2 bulan atau 3 bulanan, bolak-balik ganti-gantian yang masuk. Iya. Dan nyata, dia cerita itu persis sama. Iya.
Itulah saya tadi pertanyaan roh dan jiwa tadi itu menarik di situ, termasuk kuda lumping dan orang serikat tadi. Bila Iya. ternyata Pak saya ketemu langsung. Nah, itu Bu, Bapak, untuk kriminal itu bisa, tapi tidak bisa dijadikan dasar hukum. Misalnya, Imroni meninggal, itu tidak tahu siapa pembunuhnya. Dari processing itu, Imroni bisa ngasih tahu, yang bunuh aku tuh Pak Yanto misalnya, tahu. Tapi tidak bisa dipegang sebagai dasar hukum. Faktanya tidak ada, datanya tidak ada. Tapi itu bisa diyakini bagi orang-orang Cak Kito. Tapi bisa jadi landasan hukum, tapi bisa diselidiki. Nah, dari situ dimulai. Baru dulu tadi. Betul, dimulailah dipelajari Pak Yanto. Apa urusannya Pak Indro? Apa persoalannya? Nah, lama dapat. Ya. Jadi cerita Sambo itu sebenarnya tidak sulit bagi orang Cak Kito. Tapi kita ada tak urusan itu, repot kita. Ngurus itu ongkos kita balik. Dipanggil sekali ke Jakarta aja, habis ongkos Pak Imron. Aku sedikit Pak, Oke. aku nambah. Maaf ya Pak, tadi Bapak kan bahas di surat At-Tariq yang Iya. ayat 5 tadi. Hendaklah manusia itu memikirkan dari apakah asal kejadiannya. Yang pertama tadi Bapak ngomongkan setelah ditiupkan ruh sempurnalah manusia. Nah, sedangkan di ayat At-Tariq itu kan menyatakan bahwa manusia itu sebenarnya hawa nafsu dunia setan. Ruh punya sifat, manusia punya sifat. Yang disebutkan manusia itu pantang kurang, pantang kelintasan, ajib, riak, takabur, sombongnya minta ampun. Itu manusia. Nah, kita dituntut dengan Bapak tadi kalau mau Islam turuti sifat yang datang daripada Tuhan, yaitu sifat ruh. Amanah, tablik, patona. Ya mohon maaf Pak, manusia itu untuk mengikuti sifatnya ruh, ampun Pak, saya rasa sangat sulit. Bapak bilang tadi kan sulit untuk menjadi orang baik. Orang baik yang dikatakan oleh Tuhan tadi. Nah, untuk menjadi baik dan mengikuti sifat ruh tadi, untuk menghilangkan sifat manusia yang hawa nafsu dunia setan, nah caranya Pak, mohon petunjuk Pak. Ini untuk sementara jawaban terakhir ya Pak Dodi. Jadi pertanyaan Pak Yanto ini dalam. Tapi sebelum saya jawab, kita uji dulu. Maaf Pak, Bapak siapa namanya? Yang minum kopi? Suwardi. Oke. Suhardi. Pak Suhardi kalau dikatakan bukan manusia tersinggung nggak? Pak Suhardi, Anda itu bukan manusia, tersinggung nggak? Tersinggung ya Pak. Pak Lurah. Pak Lurah kalau dikatakan Pak Lurah ini bukan manusia, tersinggung nggak? Tersinggung. Ibu Bill dikatakan orang ibu ini bukan manusia, tersinggung nggak? Kasarnya ngebuk. Saya nengok Pak Imron senyum-senyum dia. Nah, Bapak tadi, Pak Lurah, Ibu Bill, memang bukan manusia. Semua kita ini bukan manusia. Kan mulai bingung kan? Masuk Pak Bu itu bukan manusia? Iya, bukan. Karena dalam konteks Quran, falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu memikirkan, nyoto dibuat dari apa? Manusia itu dibuat dari air mani. Bentuknya, ini bentuknya. Inilah manusia Pak. Kalau kita bukan dari air mani Pak, kita datang dari Allah, kita itu ruh. Ruh itu kita. Kata sini nangkap Pak maksud saya. Kita itu adalah ruh, bukan manusia. Pak Lurah nangkap maksud saya? Ibu nangkap? Nah, pertanyaan Pak Yanto tadi mempertanyakan manusia. Jadi seketika dia dipancarkan dalam rahim mak kita,
setelah dipelajari oleh Pak Dodi tadi, isinya adalah spermatozoa. Jumlahnya banyak. Palanya cak telur ayam, badannya banyak ekor cacing. Dia hidup, dia bernapas, dia berjalan, dia berlari, dia berkembang dalam rahim perempuan. Padahal roh belum ditiup. Pertanyaannya, siapakah yang hidup pada tubuh mungil? Jawabannya secara praktis namanya manusia. Bahasa lainnya jiwa. Nah, itu dia. Jadi manusia dan jiwa itu sama. Manusia bukan kita, jiwa bukan kita. Bisa ditangkap, Pak? Nah, sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, dari apa jiwa itu dijadikan? Atau dari apa manusia itu dijadikan? Kata Rasulullah, ya kan dari air. Ya kan air itu kan ada isinya, ya Rasulullah, spermatozoa. Pertanyaan kami, siapakah yang hidup di dalam spermatozoa itu? Dijawab oleh Nabi, itu namanya jiwa atau manusia. Nah, manusia itu terbuat dari 4 anasir. Nah, itu baru dia masuk. Pertama, anasir angin, namanya roh rahmani. Jadi, manusia atau jiwa itu asalnya 4 roh. 4 roh itu digabung menjadi satu, jadilah dia jiwa atau manusia. Nah, manusia itu atau jiwa itu pertama diciptakan dari roh ataupun anasir angin, ya, anasir angin, namanya roh rehan. Anasir angin itu namanya roh rehan. Sifatnya itu pantang kelintasan. Tidak baca nengok orang sukses, tidak baca nengok orang pintar, tidak baca nengok orang berhasil, timbul kebencian, iri dengki. Nah, itulah sifat anasir angin atau roh rehan. Satu. Yang kedua, manusia itu terbuat daripada anasir air. Sifat namanya adalah roh rahmani. Sifatnya pantang kerendahan. Nak besar itulah, nak tinggi itulah, nak hebat itulah. Itu. Yang ketiga, manusia itu terbuat daripada anasir tanah. Namanya roh jasmani. Sifatnya rakus, pantang kekurangan. Yang keempat, manusia itu terbuat dari anasir api, namanya roh idafi. Sifatnya pantang siun dan aman. Jadi roh angin, roh air, roh tanah, roh api disatukan, jadilah dia jiwa, jadilah dia manusia. Jadi manusia atau jiwa itu terbuat dari 4 roh gabungan. Sifatnya juga 4 macam. Seketika 4 sifat itu digabung, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, muncul 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14, muncul 3 sifat: benci, dendam, menghancurkan. Itulah sebabnya kenapa Allah dan Rasul mengatakan yang kafir itu adalah manusia. Wallazi khalaqakum faminkum kafiru faminkum mu'minun. Dialah menjadikan batang tubuhmu yang satu, di dalamnya ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Yang beriman itu adalah roh. Yang kafir siapa? Manusia. Innal insana li rabbil lakanun. Manusia itu kafir kepada Tuhan. Apa sambungannya, Mewah? Innal insana li rabbil lakanun wa innahu ala zalika la syahid. Terhadap kekafirannya dia menyaksikan, sadar dia. Nah, di kita ini orang kafir itu yang berbeda merek. Wah, tuh selain Islam tuh kafir galau. Makanya kacau gitu. Padahal kafir itu artinya mengingkari kebenaran Tuhan. Mana itu kebenaran Tuhan? Roh itulah kebenaran Tuhan. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datang dari Tuhan. Itu roh barangnya. Diingkari oleh yang si jiwa tadi. Diingkari oleh manusia tadi. Dengan 17 sifatnya tadi. Ibu Bil pasti merasakan keingkaran itu. Ingat sewaktu hamil dulu, Bu, ada tak ngidam-ngidam? Ah, itulah dia. Seketika roh masuk dalam tubuh itu, mulailah bertingkah. Si manusia itu protes dia. Untunglah ibu tidak sempat makan arang, makan beras campur minyak tanah. Ada orang seperti itu, Pak. Protes dia. Nah, jadi kata Pak Yanto tadi, cak mano caranya Pak Abu biar si manusia tadi, si jiwa tadi baik?
diketahuilah bahwa roh tadi diutus ke dalam untuk memperbaiki jiwa tadi, untuk memperbaiki manusia tadi. Tapi kita tidak ada ilmunya, makanya roh itu dijajah oleh manusia, dijajah oleh jiwa, dijajah oleh hawa nafsu dunia syaitan. Makanya jadilah dia seperti yang di demon Jakarta sekarang. Itu. Nah, itulah gunanya kita ngaji agama. Tidak baca sebentar, harus berkali-kali berulang-ulang. Kalau itu tidak paham-paham. Padahal ini adalah kajian kelas 1 di hadapan Nabi. Nabi Muhammad itu ibu 11 tahun tidak sembahyang, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. 11 tahun. Yang diajarkannya kajian cak itu ini dulu. Ngapain diajarkan sholat, sembahyang, sedangkan dia tidak ngerti siapa yang sholat, siapa yang sembahyang, dan bagaimana sembahyang. Itu. Hari itu tidak. Umur 7 tahun langsung diazankan. Sekali lahir langsung diazankan. 7 tahun disuruh sholat. Tapi tidak ngerti. Baik orang tuanya tidak ngerti, gurunya tidak ngerti, juga ini tambah tidak ngerti. Makanya walaupun dia ke masjid, walaupun dia sholat, tapi nganggu orang laju juga. Merugikan orang laju juga. Nah, kalau kita sudah mulai mengerti, otomatis saidah-idahnya kita belajar untuk baik. Saidah-idahnya apa itu? Kalau lalu jadi orang baik, terlalu jauh. Saidah-idahnya kita belajar untuk jadi orang baik. Itu sudah ada harapan. Nah, gitu Pak Yanto ya. Nah, jadi roh itu diutus oleh Allah ke dalam tubuh ini, mendidik jiwa tadi, mendidik manusia tadi agar menjadi baik. Nah, kalau dia sudah baik, itulah saya ceritakan tadi. Seketika roh dipanggil duluan, kan jiwa dicabut tuh. Protes kepada malaikat maut, mana saudaraku tadi, sahabatku tadi. Aku dulu memang preman, memang bajingan, tapi karena dia mendidik aku jadi orang baik. Nyelonong-nyelonong baik dia. Kan. Akhirnya dipanggillah oleh Allah, wahai jiwa yang tenang, datanglah pada Tuhan dengan ridho dan ridho. Nah, pas diantar kalau Ali Israel ke pintu surga, ngomel dia. Cak mana awak ni duluan-duluan aja, jelonong-jelonong aja. Dulu kita dalam tubuh serempak berdua, kini main tinggal-tinggalan. Ya cak mana kata aku dipanggil bos, aku keluar duluan. Biar tak sakit awak tu. Oh cak tu iya, baru terjadi fadkhuli fil badi. Menyatulah wahai roh dan jiwa. Maka terbentuk tubuh. Baru fadkhuli fil jannati, masuklah ke dalam surga. Kenapa? Lah ada tubuhnya. Lah pacak makan, pacak minum, lah pacak macam-macam. Kebayang ya. Untuk sementara itu dulu Pak Dodi. Kalau umur panjang ada kesempatan kita akan berbicara lebih dalam lagi, tapi pelan-pelan. Ini kan borongan ini. Iya, tidak pakai 1, 2, 3 kan main borongan ini Pak. Kalau kita memang buka kajian ini kita 1 dulu, besok materi 2, besok materi 2. Oke. Ya Pak ya. Masih banyak mau bertanya dulu Pak. Bolehlah sebuah lagi lah, apa lagi di rumah. Nah, di masa sholat Pak. Ya. Soalnya kalau menurut cerita Pak ya, Ya. sholat itu nomor 2 ditanyakan setelah dari alam kubur. Setelah siapa Tuhanmu, Nabimu, kiblatmu, baru ditanyakan masa sholat. Makanya diwajibkan sholat itu. Jadi sholat itu sebenarnya yang mengarah ke khusyuk. Biasanya kan orang kan Allahu Akbar, kayak gitu Pak ya. Tapi tidak memahami apa yang dibilangin itu, apa yang dibaca itu. Ya. Itu mungkin tidak mengarahkan khusyuk Pak ya. Nah, itu sudah diceritakan tadi Pak. Artinya dia di dalam kubur itu tidak ditanya sholat Pak. Karena sholat itu kan bagian daripada bisa kita bisa baik itu karena sholat tadi. Jadi tidak ditanya di situ. Ditanya nanti dia udah hisab. Nah, persoalan yang Bapak tanyakan tadi itu tandanya tidak khusyuk. Ya jangankan yang model itu, yang bertenang baik tidak khusyuk, apalagi yang itu Pak. Bagaimana cara benar Allah Pak? Nah, Kalau tidak itu. khusyuk. Nah, jadi nanti Sami Allahu liman hamidah. Pancing aku belum diangkat tadi. Ya. Malah kita ngangkat dah. Jadi nanti itu. ikut Pak Dodi Nanti hari Jumat dalam program itu, kita akan sampaikan pelan-pelan. Terus saya katakan bahwa kajian kita malam ini kan borongan. borongan. Jangan yang dimakan dalam mengkelan. Ya, kalau apa? Mengkelan deh. Mengkelan. Teguk kalau sekaligus. Sebenarnya masih banyak yang Ya. sholat. Masih ada. Jadi itu saja dulu Bapak Ibu yang saya hormati. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.